Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan mulut kami, sucikan hati kami, sucikan angan-angan kami, sehingga berkat firman-Mu, putih mutiara, berkat firman-Mu jadi berkat buat kami Tuhan. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yakobus pasal pertama. Yakobus pasal pertama ayat 9 sampai ayat 11. Yakobus pasal pertama ayat 9 sampai 11. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melanjutkan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Puji Tuhan, dikatakan firman Tuhan yang mencerikan mata rohani kita. Sering orang bermegah dengan kekayaan. Sering orang merasa dirinya hebat dengan kekayaan, atau dikatakan bermegah karena dia kaya. Dia merasa semua dunia ada miliknya, dan apa-apa bisa dibeli dengan uang. Dia pikir karena uang, karena dia kaya, dengan uang dia bisa membeli hukum dan selanjutnya. Ingat, satu ketika kekayaannya ada dalam hidupnya, satu ketika akan lenyap. Semua yang ada di bumi ini akan lenyap. Kenapa? Sebab kita sudah menulis dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam segala nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atas bumi ini akan hilang lenyap. Berarti kekayaan yang ada di bumi akan habis dimakan oleh api. Namanya api, ketika membakar, dia akan membakar sampai habis. So, melihat bagaimana lahar yang terjadi, gunung api meletus. Lahar dari gunung itu yang begitu panas. So, ketika itu berjalan, apa yang ada hangus. Apalagi api yang lebih dahsyat. Api yang lebih dahsyat. Saudara ingat Ayub. Pegawai katakan tiba-tiba datang api dari atas memakan harta Ayub. Berarti semua yang dimiliki satu ketika dibakar oleh api akan lenyap. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Maka Alkitab menulis pada ayat yang ke-10, dan orang kaya karena kedudukannya yang terendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya
yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga hal dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Dikatakan orang kaya bagikan rumput. Ketika matahari panasnya dengan terik, rumput itu menjadi layu. Ketika ada persoalan hidup yang ada di dalam orang kaya, jadi katakan panas dengan api, habis lenyap. Mungkin dikatakan di asuransi baik, tapi kalau asuransinya bangkrut, siapa yang mau bayar? Kalau asuransinya, yang punya asuransi bangkrut, siapa yang bayar? Negara aja membayar, mau dari mana? Membayar asuransi si A si B. Tidak ada yang dibanggakan. Dan Alkitab katakan langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Jadi tidak ada yang dibanggakan bagi manusia. Kalau dia diberkati, jangan rasa bangga. Dan kalau dia diberkati secara finansial, semua harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ingat 1 Korintus 10 ayat 31. Jika aku makan, baik minum, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab jelas, baik makan minum, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi tidak ada dibanggakan. Dan hari ini saudara bisa bernapas, semua karena Tuhan. Tidak kejar kekayaan, silakan. Dan satu ketika kaya itu harus. Dan apa yang kita miliki semua akan hilang. Tapi kalau kita miliki Yesus, semua akan beres. Maka saudara orang yang cerdas, orang yang bijaksana, selalu mencari Yesus yang menjadi sumber segala-galanya. Amin. Saudara tidak salah, saudara tidak keliru kalau mengadakan mesbah keluarga. Utamakan Tuhan, menyembah, sujud kepada Dia, naikkan pujian penyembahan kepada Dia, naikkan mendengarkan renungan firman Tuhan, bahkan naikkan doa syafaat. Dan baru kita bekerja, dan Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Dan Tuhan pasti memberkati kebutuhan saudara. Amin. Bahwa Dia berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, sehingga Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang dibanggakan manusia, satu ketika akan lenyap. Manusia bagikan bunga rumput, satu ketika panas yang mendering, tubuh itu menjadi layu. Dan satu ketika kekayaan di bumi ini, ketika api datang, habis lenyap. Tetapi kami bersyukur kepada Engkau ingatkan kami akan hidup ini. Kalau kami masih bernapas, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, jadi semua takut kepada Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.